Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reski, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 Rombel 12B di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210012555051. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMK Negeri 1 Pindrang pada fase E kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan untuk kita semua, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Dan untuk itu saya persilakan untuk Ananda Muhammad Alif memandu doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu satu persatu ya. Haisa ada? Munira? Husna Ifa Hasan? Baik. Melani Putri? Ya. Mutmainnah? Oke. Nasya? Nur Fadilah? Hadir ya. Nurul Afriana M? Nur Fatima Nasir? Sakit ya, tadi minta izin. Sakit. Nurul Aisyah? Regina Putri? Silva dan Silvi? Oke. Tesya? Winda Saputri? Muhammad Raihan, sakit ya?
Ada keterangannya dari orang tua wali. Andika, Muhammad Syarif, Akram, Muhammad Alfiansyah Arsyad. Oke. Muhammad Farham, Muhammad Imam, Muhammad Nabil, Muhammad Reza, Muhammad Alfitrah, Muhammad Alif Hamka, Muhammad Bilal, Muhammad Yusuf, Muhammad Afdal. Oh, Afdal kenapa? Tanpa keterangan. Rian Saputra, masih tanpa keterangan. Revan. Oke, baik. Terima kasih. Ya? Siapa? Admin. Oh iya, admin. Ada ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan sebuah afirmasi positif untuk membangun di dalam diri anak-anakku sekalian, supaya apa yang kita lakukan hari ini semoga berjalan dengan lancar, supaya selalu tertanam di dalam diri kita energi-energi positif, hingga nanti kita pulang sekolah kembali masih tetap terjaga semangatnya. Oke, silahkan semua berdiri. Kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita di pagi hari yang cerah ini sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke. Nah, silahkan berdiri, ambil posisi ternyaman, berdiri tegap, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Baik. Dan setelah mengambil nafas, kemudian posisi tangannya seperti ini. Ini di tengah ya. Kemudian pejamkan, kemudian katakan di dalam yakini dari hati dengan apa yang kalian katakan sesuai dengan yang ada di atas. Ya. Katakan yang pertama, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia, aku kuat, aku semangat, aku selalu beruntung, rezekiku melimpah ruah, hidupku penuh berkah, aku selalu bisa karena ada Allah yang maha kuasa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Lebih semangat tapi tidak dengan teriak, tetapi kita dalami, resapi makna dari setiap kata yang kita ungkapkan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia, aku kuat, aku semangat, aku selalu beruntung, rezekiku melimpah ruah, hidupku penuh berkah, aku selalu bisa karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan di atas sudah lihat semuanya ya. Pernahkah kalian merasa iri ketika teman punya sesuatu yang baru atau lebih bagus dari kita? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pernah tidak? Tidak pernah? Ada yang pernah juga. Nah, kalau yang pernah, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa mengemukakan? Akram? Pernah merasakan Akram? Pernah? Nah, di sini apa yang kalian lakukan kalau pernah merasa iri? Berarti di sini tidak ada yang pernah merasa iri dengan teman-teman yang lain ya? Tidak ada. Masya Allah, karena selalu merasa bersyukur. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apakah salah kalau seseorang beribadah tapi ingin dipuji orang lain? Salah. Kenapa salah? Ada yang bisa memberikan satu alasan kenapa anak-anakku sekalian ada yang mengatakan bahwa itu satu yang salah? Oh, karena itu dosa ria. Oke, kita beri aplaus untuk Alif. Bagus sekali. Ya, merupakan bagian dari ria. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan merujuk kepada materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya masih ada lagi pertanyaan pemantik. Nah, menurut kalian, mana yang lebih membuat hidup bahagia?
Pamer agar dipuji atau berbuat baik secara ikhlas? Berbuat baik secara ikhlas. Masya Allah, semoga bisa diterapkan. Kemudian masih ada lagi. Bagaimana perasaan kalian kalau ada teman yang sombong dan merendahkan orang lain? Ada yang mau memberikan satu alasan? Bagaimana kira-kira? Kalau ada temannya yang sombong. Melani, bagaimana Melani nak? Kalau ada temannya bertemu dengan teman yang sombong, kemudian kadang juga merendahkan orang lain. Bagaimana Melani? Apa tanggapannya Melani? Apakah memberi nasihat ataukah seperti apa? Katanya Regina menjauh. Dijauhi Regina? Iya, Bu. Nah, ada yang katanya menjauh. Kalau Usna? Memberikan nasihat. Oke. Dari semua pertanyaan pemantik ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah dijawab oleh Alif. Katanya itu merujuk kepada perbuatan ria. Nah, anak-anakku sekalian, pada pekan lalu kita telah belajar menyelesaikan materi terkait syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Masih ada yang ingat? Syu'abul iman? Imam? Apa Imam? Dalam perwujudan iman dalam bentuk keyakinan ucapan dan amal perbuatan baik. Ya, atau biasa disebut dengan cabang-cabang iman. Nah, ini sangat terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Kita sudah mempelajari tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, ya. Jadi perwujudan iman yang tidak hanya sekedar dari hati, tetapi juga bagaimana kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat terkait. Kenapa terkait? Karena kalau kita menerapkan syu'abul iman, cabang-cabang iman, kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan menghindari yang namanya perilaku-perilaku yang tidak terpuji atau penyakit hati seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, nah seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa iman itu tidak hanya sekedar diyakini dari dalam hati. Ya, ini dia. Tapi juga harus tampak dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Ini kita ulas kembali materi yang sudah kita pelajari karena ini masih terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, kalau kita bisa menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, insya Allah kita juga akan menjaga cabang-cabang iman dalam diri kita. Dengan begitu hidup kita akan lebih bermanfaat, akan lebih bermakna, dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Ya, jadi materi kita pada hari ini adalah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kelimanya ini adalah merupakan bagian dari penyakit hati, merupakan akhlak terpuji atau tercela? Tercela. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di mana melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, sum'ah, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk materi intinya, kita akan membaca Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 ya. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazzir tabzira. Artinya? Berikanlah kepada kerabat dekat haknya
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, itu adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 terkait dengan berfoya-foya. Selanjutnya ayat 27, Melani. Silakan Melani ayat 27. Atau Imam mau? Boleh. Ya, boleh. Imam, silakan dibacakan Imam. Innal mubassirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihim kafur. Artinya? Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah salah satu dalil yang terkait dengan sifat berfoya-foya. Nanti selanjutnya nandaku sekalian, anak-anakku sekalian akan mencari dalil juga terkait dengan materi-materi yang lain, yaitu baik tentang riya, sum'ah, takabur, dan hasad, ya. Nah, selanjutnya pamer kekayaan katanya Farham. Nah, Ibu tanya lagi, kalau misalnya dicontoh di sekitar lingkungan sekolah, ada yang pernah lihat atau ada yang pernah mengalami teman-temannya ada yang flexing kalau di sekolah? Ada? 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 Tidak. Tidak ada. Kalau di masyarakat, di luar lingkungan sekolah, Anda pernah melihat? Pernah. Kalau di luar lingkungan sekolah pernah melihat ya? Ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyaksikan lagi satu video. Silahkan disimak dengan baik. Nanti Ibu tanya lagi apa isi dari video ini ya. Disconnected. Tunggu. Connected. Pak, belikan HP baru. Silahkan disimak dengan baik. Bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku pengen tipe yang terbaru. Biar gak ketinggalan tren. Anda, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik, gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubadir. Males pokoknya aku gak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cece, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisa kakak turunkan petir? Sungguh lalangnya sungguh. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku berbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Oh, jam tangan baru ya Bang? Mau nggak Bu? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak Bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M Bang?
Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh, aduh. Bangga di? Ada yang bisa menjelaskan bangga diri yang wajar dengan perilaku ria, ataukah hasad, tawakal, berfoya-foya? Ada yang bisa menjelaskan? Kemukakan. Ada? Husna. Oke, silakan Husna, berdiri nak. Berdiri Husna. Ya, silakan berdiri. Bagaimana perbedaan bangga diri yang wajar dengan perilaku berfoya-foya? Ya, kalau bangga diri yang wajar itu selalu merasa tenang dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berfoya-foya itu berarti dia tidak memiliki rasa syukur. Dia tidak memiliki rasa bersyukur sehingga hanya bisa menghambur-hamburkan hartanya. Ya. Nah, kemudian ini tadi sudah. Jadi penyakit hati yang kita bahas ini ada 5 ya. Berfoya-foya, Ibu sampaikan dulu materinya kepada kalian terkait kelima ini. Penyakit hati ini. Ada berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, kita perhatikan di atas. Nah, remaja sering sekali kita lihat zaman sekarang itu sering mencari jati diri atau pengakuan dari orang lain. Senang sekali demikian. Apalagi di media sosial. Misalnya memposting postingan karena ingin dipuji oleh netizen atau teman-teman yang lain. Nah, itu godaannya itu di media sosial itu membuat kecenderungan untuk selalu kita pamer. Ya, anak remaja sekarang. Betul atau tidak? Betul. Mau Kak dulu posting. Saya mau posting yang demikian dulu. Oh, pergi jalan-jalan. Saya mau posting. Karena kenapa? Karena mau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Berbeda ketika hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu memamerkan karena Allah itu Maha melihat, Allah Maha kuasa, Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi muda jika tidak hati-hati maka kita akan terjerumus ke dalam yang namanya penyakit hati. Kelima itu, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, kita bahas dulu yang pertama, berfoya-foya. Apa sih definisi dari berfoya-foya? Ya, ini ada di atas, menghabiskan harta atau waktu untuk kesenangan berlebihan yang tidak bermanfaat. Di sini ada kata yang tidak bermanfaat. Contoh, membeli barang mahal demi gengsi atau ikutan dengan tren tanpa kebutuhan. Artinya ya mau-mau terserah dia. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah menghancurkan masa depan karena boros. Karena tidak bisa memanage keuangannya, tidak bisa memanage waktu, keuangan, sehingga menimbulkan utang dan menjauhkan dari hidup sederhana. Karena keinginan yang dituruti, keuangan tidak mencukupi, sehingga akibatnya adalah menimbulkan hutang. Seperti itu. Selanjutnya, ria. Apa sih definisi dari ria? Coba Silva, bacakan dulu Silva. Apa itu yang lain dengan pencapaiannya, dengan prestasinya, sehingga muncullah iri hati atau hasad di dalam diri kita dan kadang kita terobsesi untuk menceritakan kejelekannya. Ya, seperti itu. Coba, siapa lagi namanya ini? Fitra. Ulang Fitra, apa itu hasad atau iri hati, nak? Apa Fitra? Apa Fitra? Apa Fitra? Ya, silakan Fitra. Apa ini, nak? Ya. Contohnya apa?
Kemudian? Keempat, hati gelisah, sahabatan. Iya. Jadi, ini pengertiannya. Fitra, perhatikan ya. Kalau ibu menjelaskan di kelas, diperhatikan dulu, nak. Nah, dari kelima ini, tadi sebelum ibu jelaskan masih simpang siur. Apa itu berfoya-foya? Anak-anakku mungkin masih bingung, apa sih itu berfoya-foya, Bu? Berfoya-foya ini dia. Menghabiskan harta atau waktu untuk kesenangan berlebihan yang tidak bermanfaat. Kalau ria dan sum'ah itu hampir sama. Hanya saja kalau ria memperlihatkan. Kalau sum'ah itu memperdengarkan. Ya, tapi sama-sama ingin mendapat pujian dari orang lain. Kalau takabur itu lebih kepada orang yang suka sombong. Ya, kalau takabur. Ini dia. Nah, selalu merasa lebih hebat, lebih tinggi. Pokoknya tidak ada yang kalah. Selalu merasa dia yang selalu di atas. Padahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua adalah hamba yang sama. Hanya yang membedakan adalah amal kebaikan kita. Kemudian kalau hasad, biasa disebut dengan iri hati. Ya, hasad atau iri hati, tidak senang melihat pencapaian orang lain, tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tadi di video sudah diputar, ada contohnya ketika tetangganya membeli TV. Tetangganya tidak senang kalau tetangganya yang lain membeli TV. Nah, itu termasuk perbuatan hasad atau iri hati. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Supaya lebih dipahami lagi, mari kita menganalisis pengertian dalil yang terkait tentang penyakit hati ini, baik berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan juga kita cari contoh perilakunya. Ibu nanti akan membagi kelompok, ya, kita bagi kelompok, 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nah, ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1. Mana? Muhammad Syarif Armada, Muhammad Reza, Muhammad Yusuf. Nih, Muhammad Yusuf bergabung sama temannya di situ nih bergabung. Ya. Kemudian Winda Saputri, Andika, Muhammad Rehan. Mana Muhammad Rehan? Sakit. Admin. Imam, bukan itu Imam, ini Raihan sama Winda ya, ya. Muhammad Imam gabung di sini, Mam. Gabung dulu ini mejanya. Di sana, gabung 4. Kemudian siapa ini? Husna, Munira. Nah, gabung dulu mejanya, Imam. Ayo bergerak semuanya, bergabung dengan kelompoknya yang sudah ada ibu bagikan di kertas ya. Melani kasih di sini, Mina itu nanti bergabung di sini supaya tidak terlalu jauh. Ya, oke. Imam mana kelompok Imam? Ya gabung dulu ini nak, gabung. Sudah bergabung semua dengan teman kelompoknya, Yusuf. Perhatikan teman kelompoknya, nak. Bergabung di situ, kasih mepet ini mejanya. Revan, kasih gabung ini, nak. Revan di sini, menghadap ke situ. Revan di sini. Sini, Ki. Nah, Winda, mana kelompok anak? Ambil ini meja. Mejanya di tengah, ya. Baru bergabung sama teman-temannya. Silahkan dicari pengertiannya, bisa menggunakan internet, bisa dengan menggunakan referensi buku yang ada. Kemudian setelah kita mendapatkan pengertiannya, bisa berbagi dengan teman-temannya.
kita cari dalilnya atau ayat yang terkait dengan materi tersebut, dan kita cari contoh perilakunya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, yang pernah mungkin kita rasakan bahwa ada beberapa di sekeliling kita yang masih bersifat demikian, yang masih kadang ada yang sombong, ada yang ria, ada yang masih suka berfoya-foya, seperti itu. Silakan dicari, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan referensi buku yang ada, bergabung sama teman-temannya, boleh. Oke, silakan dicari, nak. Sudah ada? Ya, coba. Nah, ini semuanya disusun. Ya, dalilnya kita cari. Koordinasikan dengan teman-temannya. Nanti siapa yang akan menjelaskan ya. Nah, jadi anak-anakku, kita buat bisa dalam bentuk tugas yang sederhana, bisa dengan slide presentasi, dalam bentuk PPT, bisa dengan PowerPoint ya. Bisa juga dengan menggunakan mind map atau misalnya peta konsep. Kalau ada yang lebih suka dengan peta konsep bisa. Yang penting nanti tersampaikan inti dari tugas yang ibu bagikan. Ya. Oke, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Sudah? Oke, sudah. Nah, selanjutnya ibu persilahkan untuk kelompok yang sudah siap dulu ya. Siapa? Regina. Kelompok Regina. Oke, silahkan Regina. Silahkan dikirim dulu ke ibu ya. Ibu tampilkan. Ini bentuk PowerPoint atau peta konsep? Ada di grup ya? Tolong perhatiannya kita perhatikan dulu teman-teman yang akan presentasi di depan menjelaskan terkait dengan sum'ah. Jadi mohon perhatiannya, kami persilakan untuk kelompok dari sum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman sekalian. Syukur kehadiran Allah berkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Perkenalkan, nama saya Regina Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok kali ini. Bersama saya ada rekan-rekan saya yang bernama Silva, Silvi, Nurul Atriana, dan Nurul Aisyah, dan Nur Fadillah. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai sum'ah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pengertian sum'ah. Sum'ah adalah perilaku dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang lain menyimak ya. Keikhlasan untuk beribadah kepada Allah, ini berarti seseorang melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan niat agar dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kemudian dalil sum'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyusupi dunia dan menyakiti perasaan sepenuhnya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan diakhiri dengan poin yang ketiga, yaitu contoh sum'ah. 1. Menceritakan bahwa ia selalu salat malam agar orang-orang mengetahui kesalahannya. 2. Menceritakan capaian tilawahnya agar orang lain memuji.
Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang bisa begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Asik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya presentasi dari kelompok Sumu'ah. Untuk itu ada tanggapan dari kelompok lain? Penyakit hati ini bukan sekedar kewajiban, tapi adalah kunci untuk mencapai ketenangan dan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ketenangan hati karena ketika kita menghindari berfoya-foya dan hasad, kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Hati menjadi tenang, bebas dari tuntunan untuk pamer, blessing, dan jauh dari rasa iri. Iya, jadi itu dia manfaatnya. Kalau kita bisa menghindari penyakit hati ini, insya Allah ketenangan hati bisa kita rasakan. Keikhlasan ibadah dengan menjauhi riya dan sum'ah. Semua amal kebaikan kita dari sholat, puasa, hingga membantu teman-teman murni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kita hanya mengharap ridho. Nah, jadi sebagai kesimpulannya bahwa dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa hidup yang penuh manfaat bukan hanya soal mencari kesenangan, tapi apa? Tapi bagaimana bisa menjaga diri dari sifat-sifat yang Ya, husna. Tetapi kita bisa menjaga diri dari sifat-sifat yang merugikan. Contohnya, berfoya-foya, membuat kita boros dan jauh dari rasa syukur. Kalau riya dan sum'ah, merusak keikhlasan ibadah. Iya, supaya kita juga bisa dijauhkan dari riya dan sum'ah. Dan juga bisa dijauhkan dari yang namanya takabur. Agar kita dijauhkan dari sikap yang salah, bukan rendah hati. Sikap yang selalu merasa tinggi, betul sekali ya. Artinya kalau kita takabur itu bisa menjauhkan kita dari sikap rendah hati. Nah, kalau takabur, tetapi kalau kita bisa menjauhkan diri dari yang namanya takabur, insya Allah kita akan senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak selalu merasa yang selalu di atas. Apapun kelebihan kita, apapun prestasi kita, kita tidak selalu membangga-banggakan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu segalanya. Ya, kemudian hasad yang membuat hati kita sempit dan tidak tenang. Nah, jika kita mampu menghindari semua itu, berarti kita sedang menjaga cabang-cabang iman yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga jika kita mampu mengamalkan cabang-cabang iman tersebut, hidup kita akan lebih bermakna, bermanfaat bagi sesama manusia, dan yang paling penting adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga kita semua bisa mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, dan maupun di masyarakat. Seperti itu ya kesimpulannya. Ya, oke. Selanjutnya, mari kita berefleksi dulu. Ya, kita refleksi dulu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Coba anak-anakku sekalian, kalian renungkan sejenak. Selama belajar tadi kita sudah mengetahui bahwa berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah penyakit hati yang dapat merusak iman dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya ingin kalian bertanya pada diri sendiri. Pertanyaannya ada di atas. Coba dituliskan di bukunya masing-masing jawabannya. Kalian catat. Nah, pertama, apakah saya, coba tanyakan dalam diri kalian masing-masing. Apakah saya pernah melakukan salah satu sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di media sosial? Yang mana yang dimaksud perilakunya? Apakah berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Pernah tidak kalian melakukan salah satu sikap tersebut? Kalau pernah, tulis di catatan bukunya. Pernah. Kalau tidak pernah, tidak pernah. Ini hanya sebagai bahan refleksi untuk kita setelah kita mempelajari materi ini. Kalian sudah semua untuk poin pertama? Sudah. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian ketika ada orang yang berperilaku ria, sombong, atau suka pamer di depan kalian? Bagaimana perasaannya kalian? Silakan dituliskan di bukunya.
Apa niat dan usaha kecil yang bisa saya lakukan mulai besok agar hidup saya lebih bermanfaat, lebih ikhlas, dan lebih diridhoi Allah? Coba dipikirkan, ditanyakan masing-masing ke dalam diri kalian. Kemudian kalian tuliskan di bukunya. Untuk poin yang ketiga, asesmen akhir kita pada pembelajaran kali ini, silahkan disiapkan ini sebagai asesmen. Jadi silahkan menggunakan nama aslinya masing-masing. Ini sudah ada Alia, admin. Ya, jadi asesmen sumatif kita pada pertemuan ini menggunakan aplikasi yaitu namanya Kahoot ya. Jadi di sini bisa langsung dilihat siapa yang tercepat dan siapa jawaban yang paling benar. Kalau kalian anak-anakku sekalian memperhatikan tadi dari mulai video dan penjelasannya Ibu Guru dan juga diskusi-diskusi kita, presentasi dari teman-teman kalian, insya Allah nanti bisa terjawab dengan baik. Oke, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai asesmen sumatif pada hari ini. Konde-mande. Ya, Perbedaan Ria dan Sofan adalah merah, merah. Ketiga, ada Alia. Beri aplaus untuk Alia. Ada Farham, Masya Allah. Dan yang pertama adalah Nabi. Beri tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali ya. Semangat semua mengikuti asesmen akhir dari materi kita pada hari ini. Jadi sudah selesai untuk asesmen sumatifnya ya. Dan mari bersama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kita akan bertemu kembali masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam, masih terkait dengan hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, namun tujuan pembelajaran yang berbeda. Di mana anak-anakku sekalian untuk pekan depan semoga nanti kita bisa membuat dan menyajikan quotes tentang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama dengan bersama-sama. Sadaqallahul Azim. Baik, supaya lebih semangat, Ibu tutup dengan sebuah pantun. Ya, dibantu cakepnya. Oke? Belum? Sudah siap? Siap. Pergi ke pasar membeli bubur. Jangan lupa beli pepaya. Syukuri nikmat, jauhi hasad dan takabur. Insya Allah hidup kita jadi bahagia. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk semua anandaku sekalian. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.